Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Revenge Love Story. Bercerita tentang para oknum polisi yang telah berani memperkaos seorang wanita. Namun mereka tidak tahu siapa kekasih dari wanita tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat brutal, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda sebatang kara bernama Chen. Setiap hari Chen berjualan roti kukus di dekat persekolahan SMA. Hingga di suatu waktu ada seorang nenek dan cucunya yang sempat membeli roti yang dijual oleh Chen. Diketahui cucu si nenek ini bernama Susan yang sebentar lagi akan lulus sekolah. Tampak Chen yang terus melihat ke arah Susan karena ternyata Chen jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Susan. Si nenek sendiri sempat kesal kepada Chen karena Chen malah terus saja memandangi cucunya. Semenjak saat itu, Chen selalu menyempatkan diri untuk melihat pujaan hatinya di lingkungan tempat Susan bersekolah. Sampai di suatu malam, Chen tak sengaja melihat si nenek yang sedang mencari Susan karena dari siang ia tak kunjung pulang. Mengetahui hal itu, Chen pun berinisiatif mencarinya ke sekitaran kampung. Setelah cukup lama mencari, pada akhirnya Chen menemukan Susan yang sedang tersesat di dekat bukit. Dengan segera, Chen pun membawa Susan kembali menemui neneknya. Ternyata Susan ini adalah seorang disabilitas mental sehingga ia sering lupa jalan pulang dan berperilaku sedikit aneh. Akan tetapi Chen tidak memperdulikan hal itu karena ia benar-benar mencintai Susan. Beberapa hari kemudian Chen yang tak kunjung melihat Susan dan neneknya, ia pun menjadi penasaran apa yang sedang terjadi kepada mereka. Hingga setelah selesai berjualan, Chen pun berinisiatif untuk pergi ke rumah Susan. Namun di sini Chen dibuat terkejut karena di depan rumah Susan sudah dipenuhi banyak orang termasuk polisi dan dinas sosial. Ternyata sudah 3 hari neneknya Susan meninggal dan Susan hanya berbaring di samping jasad sang nenek. Oleh karena itu semua orang menganggap kalau kesehatan mental Susan sudah semakin parah dan dianggap tidak waras sehingga harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Malam harinya terlihat Chen diam-diam mendatangi rumah sakit tempat Susan dirawat. Beruntung kamar rawat Susan berada di belakang rumah sakit sehingga Chen dapat dengan mudah mengajak kabur Susan dari rumah sakit tersebut. Kemudian Chen membawa Susan ke sebuah arena permainan untuk menenangkan hati Susan yang sedang terpuruk. Terungkap fakta kalau Susan juga rupanya menyimpan rasa kepada Chen. Setelah agak tenangan, Chen pun mengantarkan Susan ke apartemen milik Susan. Namun sayang, sesampainya di sana, apartemen itu masih dalam keadaan tergembok oleh para polisi. Ketika Chen akan menjebol pintu tersebut, tiba-tiba keluarlah seorang wanita yang merupakan tetangga apartemen Susan. Diketahui wanita ini bernama Mawar dan ia yang kasihan kepada Susan segera mengajak Susan untuk masuk ke kamar milik Mawar. Saat di dalam, Mawar mengatakan kalau ia akan pergi untuk beberapa hari dan selama dirinya pergi, Susan dan Chen bisa tinggal di apartemen miliknya. Terungkap fakta kalau Mawar adalah seorang kupu-kupu subuh yang sering kelayapan. Bahkan Mawar juga mempersilahkan Chen untuk bebas melakukan apapun. Setelah Mawar pergi, Chen tak sengaja melihat Susan yang tengah mandi. Namun Chen yang soleh, ia pun tidak berpikir hal kotor dan malah memilih keluar untuk mencari makanan di sekitar apartemen. Akan tetapi dari sinilah awal mula semua kebrutalan itu akan terjadi. Beberapa menit setelah Chen keluar, terlihat Susan yang baru saja selesai mandi. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk.
Susan yang mengira kalau yang datang adalah Chen, ia pun segera membukakan pintunya. Namun ternyata yang datang adalah seorang pria tak dikenal bernama David. Setelah memaksa masuk, David langsung mengeluarkan sejumlah uang karena ia kira kalau Susan adalah kupu-kupu subuh anak buah Mawar. Kemudian dengan tega, ia pun langsung meluapkan kebejatannya kepada Susan, padahal saat itu Susan tampak begitu ketakutan. Untungnya Chen yang berada di seberang jalan apartemen sempat melihat David dari arah jendela. Ia pun segera kembali lalu tanpa ragu menghajar David. Pada akhirnya Chen dan Susan berhasil kabur dari apartemen tersebut. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk melapor kepada polisi lokal perihal apa yang sudah David lakukan. Di sini kita akan diperkenalkan dengan wakil ketua polisi bernama Jevo, ini orangnya. Jevo meminta Chen untuk pergi ke ruangan sebelah sementara ia dan beberapa anak buahnya akan mencoba menginterogasi Susan. Salah satu polisi tua yang tahu kalau Susan adalah seorang disabilitas mental, ia pun mengatakan kalau mereka tidak usah mengambil pusing atas kasus tersebut. Kemudian Jevo dan anak buahnya mencoba bertanya mengenai ciri-ciri pelaku yang melecehkan Susan. Susan mengatakan kalau pelakunya adalah seorang pria yang mempunyai tato bintang di tangan kanannya. Namun setelah dijelaskan secara detail, mereka tampak syok karena ternyata pelakunya adalah David yang merupakan ketua polisi sekaligus atasan mereka. Terlihat David juga yang sudah berada di kantor polisi dan sempat mendengar apa yang sedang dikatakan oleh Susan. Kemudian David menyuruh semua bawahannya termasuk Jevo untuk berkumpul. Di sini David mengatakan kalau ia kira Susan merupakan wanita malam sehingga ia tanpa ragu mencoba memperkaosnya. Namun karena hal ini sudah terjadi, sekarang David meminta semuanya tutup mulut dan ia akan memfitnah Chen seolah-olah Chen adalah pelakunya. 30 menit kemudian, anak buah David mencoba memojokkan Chen dengan beberapa pertanyaan. Hingga Chen tak sengaja melihat foto David di atas meja yang seketika Chen sadar kalau para polisi pasti berniat ingin menjebaknya. Dengan segera Chen berusaha mencoba kabur dengan membawa Susan. Namun sayangnya Chen tidak berhasil lalu disiksa oleh mereka. Yang lebih parahnya, para oknum polisi itu malah memperkaos Susan secara bergantian tepat di depan mata Chen. Kemudian terlihat David dan anak buahnya yang merasa sangat puas dengan apa yang sudah mereka lakukan. Bahkan salah satu dari mereka sampai ada yang 2 kali menganuan Susan. Setelah itu mereka mulai membuat skenario dengan berpura-pura kalau Chen telah merebut pistol polisi. Lalu pistol tersebut ditempelkan ke tangan Chen yang sekarang dalam keadaan pingsan. Sementara untuk Susan, ia juga diancam apabila Susan berani buka mulut, maka mereka tidak akan segan menghabisi Chen di dalam penjara. Kemudian saat di persidangan, para oknum polisi tersebut memberikan keterangan palsu sesuai rencana mereka sebelumnya. Hingga pada akhirnya Chen harus mendekam di dalam penjara selama 6 bulan karena dianggap telah menyerang pihak berwajib. Selama mendekam di dalam penjara, terlihat Chen yang terus berusaha menghapus sidik jarinya. Tentu Chen sedang merencanakan sesuatu saat ia sudah terbebas nanti. Singkat cerita, 6 bulan kemudian Chen akhirnya bebas dari penjara. Ketika Chen hendak pergi, rupanya Chen sudah ditunggu oleh Susan. Namun Chen seketika menangis melihat Susan karena ternyata Susan sekarang dalam keadaan mengandung, yaitu akibat ulah dari para oknum polisi. Tentu saja semua orang juga akan sangat sakit hati bila ada di posisi Chen ataupun Susan. Susan sendiri masih terus berusaha tersenyum agar Chen bisa melupakan kejadian di masa lalu.
Beberapa hari setelah itu, mereka berdua tampak sedikit bahagia karena sekarang mereka kembali bisa bersama. Namun tentunya dendam di masa lalu tidak bisa hilang begitu saja di dalam hati Chen dan ia pasti membalas para oknum polisi tersebut. Suatu hari memperlihatkan seorang wanita hamil yang sedang berbelanja dan diketahui wanita itu adalah salah satu istri dari oknum polisi anak buah David. Setelah selesai berbelanja, ia pun segera pulang ke rumah. Tak lama suaminya yang bernama Tinjai juga pulang ke rumah dan langsung memanggil-manggil istrinya. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba beberapa hari kemudian, tim penyelam dari kepolisian menemukan sekantong plastik yang sangat berbau busuk atas laporan dari para warga. Lalu kantong itu pun dibawa ke kantor polisi untuk diidentifikasi. Hingga saat kantong itu dibuka, mereka dibuat terkejut karena ternyata isinya adalah seonggok janin bayi yang sudah hancur. Di sana juga para polisi menemukan kartu identitas dari Tinja, yaitu rekan mereka sendiri. Mengetahui hal tersebut, mereka dengan cepat mendatangi rumah Tinjai. Sesampainya di sana, para polisi tidak menemukan keberadaan Tinjai. Hingga tak lama mereka kembali dibuat syok saat melihat istri Tinjai yang sudah koit dalam keadaan perut terburai tanpa janin. Artinya kantong plastik yang tadi ditemukan di sungai adalah jabang bayi milik Tinjai. Di waktu yang sama memperlihatkan polisi tua yang saat itu baru saja selesai mudik bersama istri mudanya yang tengah hamil. Kita tahu polisi tua ini juga adalah bagian dari pelaku yang pernah menganu-anu Susan. Ketika si polisi tua hendak membawakan minuman, ia dibuat ketakutan saat melihat sang istri yang kala itu menatap ke arah jendela. 30 menit setelah itu, si polisi tua mencoba menghubungi salah satu rekan polisinya. Namun saat diangkat, si polisi tua tidak mengatakan apapun sehingga rekannya beranggapan pasti ada yang tidak beres. Singkat waktu, rekan-rekan di kepolisian datang ke rumah si polisi tua. Namun betapa kagetnya mereka saat melihat istri si polisi tua yang sudah koit dalam keadaan perut terburai sama seperti kasus sebelumnya. Kemudian mereka juga melihat si polisi tua yang sudah koit di dalam bak mandi air panas. Di sini Jevo beranggapan kalau pelaku dari semua kejadian tersebut kemungkinan adalah Chen yang ingin balas dendam terhadap mereka. Kemudian berita pembunuhan berantai dengan korbannya para anggota polisi itu pun menjadi viral di TV nasional. Hingga para aparat mencoba mencari si pelaku dengan menyisir setiap kendaraan yang keluar masuk wilayah kota mereka. Tak lama kemudian, bis yang ditumpangi oleh Chen juga diberhentikan oleh para aparat. Chen yang takut kalau Jevo sudah menyimpan curiga kepadanya, ia pun memilih untuk kabur secara diam-diam. Namun sayangnya Chen kepergok oleh Jevo hingga sempat terjadi kejar-kejaran. Pada akhirnya Chen pun berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke ruangan interogasi. Di sini Chen disiksa oleh Jevo dan satu anak buahnya agar Chen mau mengaku atas semua perbuatan Chen kepada rekan-rekan mereka. Akan tetapi Chen memilih bungkam sehingga mereka terus saja menyiksa Chen. Kesal karena Chen tetap tidak mau mengaku, Jevo pun sempat ingin menembak kepala Chen. Namun tetap saja Chen tidak mau mengatakan apapun. Di sisi lain, Susan yang sedang berada di rumah, ia tak sengaja melihat berita di TV yang mengabarkan kalau Chen sekarang ditangkap atas tuduhan pembunuhan kepada anggota polisi dan juga keluarganya. Mengetahui hal itu, Susan tentu kecewa kepada Chen karena secara tidak langsung ia akan kembali berpisah dengan pujaan hatinya. Kemudian Susan menghubungi polisi dan setelah tersambung, entah mengapa Susan menjatuhkan telepon tersebut. Lalu Susan masuk ke kamar mandi karena ternyata Susan berniat menghabisi janin di dalam perutnya menggunakan sebuah pisau.
Setelah itu terlihat Susan yang membuang pisaunya ke dalam saluran air. Beberapa menit kemudian adegan kembali ke kantor polisi dan saat itu Jevo benar-benar akan menghabisi Chen. Namun secara tiba-tiba datanglah kapten polisi dari pusat mendatangi Jevo sambil marah-marah. Di sini si kapten mengatakan kalau Jevo telah salah menangkap orang karena pelaku dari pembunuhan berantai itu sekarang baru saja melakukan aksinya kepada seorang wanita hamil yaitu Susan. Artinya Susan telah dengan sengaja melakukan hal tadi yaitu agar Chen bisa terbebas dari segala tuduhan. Setelah itu si kapten yang menganggap Jevo dan anak buahnya ini sudah melanggar aturan, ia pun segera men-skor mereka. Kemudian si kapten mencoba bertanya kepada Chen kenapa Chen malah kabur dari bis saat diadakan razia oleh kepolisian. Chen menjawab kalau ia bukan pertama kalinya dijebak oleh para oknum polisi. Mendengar hal itu ditambah tidak adanya bukti, akhirnya Chen pun dibebaskan dari segala tuduhan. Di sisi lain, anak buah Jevo menyarankan Jevo agar mereka berkata jujur saja kepada kapten polisi, yaitu mengenai Chen yang memang mempunyai dendam kepada mereka atas kejadian di masa lalu. Mendengar hal tersebut, Jevo tentu menolak karena apabila mereka mengaku sama dengan mempermalukan harga diri mereka sendiri. Kemudian mereka berdua pun mencoba menghubungi David, ketua polisi yang ternyata sekarang sudah pensiun. Jevo mengatakan kepada David kalau mereka berencana akan menghabisi Chen dan juga Susan secepat mungkin. Ternyata Chen berencana akan membawa Susan kabur dari rumah sakit tersebut sebelum para oknum polisi itu melakukan sesuatu kepada mereka. Namun ketika Chen dan Susan baru saja hendak pergi, mereka malah kepergok oleh Jevo hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di balik itu, anak buah Jevo segera diminta untuk mencegat mobil ambulan yang sedang dibawa kabur oleh Chen. Hingga di suatu kesempatan, anak buah Jevo berhasil menemukan mobil tersebut dan langsung menembaki Chen hingga mobilnya menabrak pom mini. Kemudian terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Tak lama setelah itu, Jevo tiba-tiba datang dan langsung berniat menabrakkan mobilnya ke arah Chen. Untungnya Chen berhasil menghindar hingga terjadi lagi aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya Chen berhasil tertangkap dan langsung dihajar habis-habisan oleh Jevo. Dalam keadaan terpojok, Chen tak sengaja menemukan sebuah plat besi lalu tanpa ragu inilah yang dilakukan Chen sampai membuat Jevo koit. Keesokan harinya terlihat David, ketua polisi yang sekarang sudah pensiun, berhasil menemukan Susan di dalam mobil ambulan. Tanpa berpikir panjang, David pun langsung menembak Susan yang kala itu masih terbaring lemas. Kemudian David mencoba memancing Chen dengan menembakkan pistolnya ke arah atas. Mendengar suara tembakan, Chen yang semalam ternyata pingsan seketika terbangun. Sambil sempoyongan, Chen pun berusaha mendekat ke arah David. David yang ingin segera menyelesaikan semuanya, ia pun langsung menghabisi Chen dengan pistolnya sampai ia kehabisan peluru. Kemudian David mengatakan apabila Chen nanti berhasil hidup maka temuilah dirinya. Adegan berpindah ke 5 tahun setelah itu. Terlihat David yang terus melamun karena ternyata ia selalu dihantui rasa bersalah atas dosanya kepada Susan dan Chen. Diketahui David juga sekarang tinggal di kota lain dan mengabdikan diri dengan mengajar di sebuah sekolah. Bukan hanya itu, David juga sekarang sering tampil di TV nasional sebagai relawan keagamaan dan kegiatan amal.
Sementara di sisi lain ternyata Chen masih hidup dan ia tak sengaja melihat siaran di TV yang sedang menayangkan David. Oleh karena itu, Chen pun akhirnya tahu keberadaan David dan ia tetap akan menyelesaikan dendamnya yang belum tuntas. Sebelum pergi menemui David, Chen pun mencukur rambutnya seperti dulu. Singkat cerita, Chen mendatangi David yang kala itu sedang mengajari anak-anak bermain piano. Ketika David melihat Chen, ia pun mencoba mengajak Chen untuk meminum kopi good day sambil mengobrol santai. Di sini David mengatakan kalau balas dendam itu tidak baik dan ia meminta Chen untuk mau memaafkan semua kesalahan David. Namun Chen yang sudah dirasuki rasa dendam, ia pun tanpa ragu menghabisi David saat itu juga. Di akhir film memperlihatkan Chen yang kembali melanjutkan hidupnya bersama Susan. Ternyata Susan masih hidup walaupun sekarang ia harus menggunakan kursi roda karena dulu David pernah menembak kakinya. Tamat. Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini yaitu untuk aparat jangan pernah berbuat semena-mena. Sementara ada pepatah mengatakan kalau tidak ada balas dendam yang sempurna kecuali memaafkan. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari Si Bray.